Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq, NIM F1C015053. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Komposit Hybrid Serat Sabut Kelapa dan Serat Lidah Mertua bermatrik polyester terhadap kekuatan tarik dan impact. Berikut videonya. Dalam dunia yang modern ini, penggunaan material komposit mulai banyak dikembangkan dalam dunia industri manufaktur. Penggunaan material komposit yang ramah lingkungan dan biasa didaur ulang kembali merupakan tuntutan teknologi saat ini. Salah satu material komposit yang diharapkan di dunia industri yaitu material komposit dengan material penguat baik yang berupa serat alami maupun serat buatan. Komposit yang dihasilkan dari dua atau lebih bahan pengisi ataupun matriks yang berlainan jadi pengisi limbah padat campuran organik dengan anorganik pada mikrokomposit disebut dengan komposit hybrid. Salah satu serat alam yang menjadi objek penelitian adalah serat sabut kelapa atau dalam perdagangan dunia dikenal sebagai cocoa fiber. Serat sabut kelapa ini merupakan produk hasil pengolahan sabut kelapa. Serat daun lidah mertua alias Sansevieria trifasciata merupakan tanaman dari family Sansevieria dan salah satu jenis tanaman yang perlu diteliti. Melihat tanaman ini mudah untuk dibudidayakan dan memiliki potensi yang sangat baik sebagai penguat komposit berbasis serat alam, di mana serat sabut kelapa dan serat lidah mertua ini termasuk serat alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan gabungan serat pengisi komposit hybrid. Komposit berpenguat serat alam merupakan komposit yang banyak dikembangkan. Tujuan dibentuknya komposit ini untuk pengaplikasian kebutuhan manufacturing yang nantinya apakah produk komposit hybrid ini mampu dimanfaatkan pada kebutuhan manufacturing tertentu. Berikut adalah proses pengambilan bahan pengisi komposit, yakni tanaman lidah mertua dan sabut kelapa yang telah kering. Setelah kita mendapatkan bahan lidah mertua dan kita cuci, kemudian kita lakukan proses water retting, yakni di mana sebuah perlakuan perendaman selama 25 hari kurang lebih dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses ekstraksi serat. Selanjutnya, proses pengambilan serat lidah mertua dengan teknik menumbuk dengan palu karet kemudian disisir dengan arah membujur searah. Setelah didapatkan serat lidah mertua, kemudian kita bilas dengan air bersih agar serat bersih. Kemudian, begitu juga perlakuan yang sama pada sabut kelapa. Kita lakukan proses perendaman selama kurang lebih 7 hari perendaman dengan tujuan mempermudah dalam pengambilan serat. Selanjutnya, proses pengambilan serat sabut kelapa dengan teknik disikat dengan sisir dengan arah membujur searah. Setelah didapatkan serat sabut kelapa, kita lakukan pembilasan agar serat bersih. Setelah itu, pada kedua bahan serat yang telah dilakukan proses pembilasan tadi, kemudian kita keringkan. Selanjutnya adalah proses alkalisasi serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dengan konsentrasi NaOH 6% selama kurang lebih 2 jam perendaman. Setelah itu, lalu kita bilas dan keringkan. Kemudian setelah serat kering, kita lakukan pemotongan serat dengan panjang serat kurang lebih 10 mm atau 1 cm dengan tujuan untuk mempermudah pemasukan serat ke dalam cetakan. Selanjutnya, yakni proses pembuatan komposit. Pertama, kita siapkan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, kemudian persiapan serat dan juga alat cetakan komposit yang terbuat dari silikon. Pertama, kita hidupkan timbangan digital.
Kemudian kita siapkan wadah untuk timbangan serat. Kita atur timbangan digital dari 0. Lalu kita lakukan penimbangan masing-masing serat sesuai dengan perhitungan fraksi volume. Lalu kemudian dilakukan pencampuran serat. Selanjutnya kita siapkan cetakan uji impact dan uji tarik sesuai dengan tipe standar ASTM yang telah ditentukan. Yang bagian bawahnya sudah kita lapisi kertas transparan. Kemudian serat yang telah ditimbang sesuai perhitungan fraksi volume tadi kita masukkan ke dalam cetakan. Lalu dilanjut dengan penuangan resin polyester yang sudah diaduk rata dengan katalis sesuai dengan perhitungan fraksi volume metrik. Apabila telah selesai penuangan resin polyester, kemudian kita tutup bagian atas cetakan dengan kertas transparan, dilanjut dengan keramik yang permukaannya rata. Lalu setelah itu kita lakukan pembebanan pada atas keramik. Setelah spesimen jadi dan cukup kering, tidak lupa kita lakukan penandaan pada setiap spesimen sesuai dengan komposisi tipe fraksi volume agar tidak tertukar dengan spesimen yang lain. Selanjutnya, pengujian tarik komposit. Pengujian tarik komposit kita lakukan di Laboratorium Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Berikut adalah penampakan foto spesimen uji tarik yang telah dilakukan pengujian. Kemudian selanjutnya pengujian impact komposit. Pengujian impact komposit kita lakukan di Laboratorium Material Fakultas Teknik Universitas Mataram. Berikut adalah penampakan foto spesimen uji impact yang telah dilakukan pengujian. Selanjutnya hasil pengujian. Berikut adalah grafik hasil pengujian uji tarik komposit yang dimana uji tarik dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai perubahan kekuatan tarik pada variasi fraksi volume komposit hybrid serat sabut kelapa dan serat lidah mertua. Dari grafik hasil pengujian tarik di atas terlihat bahwa komposisi pada fraksi volume SK 15% banding SM 15% menghasilkan kekuatan tarik yang paling optimal, yakni 48,90 MPa dibandingkan dengan fraksi volume serat yang lainnya. Sedangkan fraksi volume serat SK 5% banding SM 25% mempunyai nilai kekuatan tarik terendah, yaitu 33,45 MPa. Dalam hal ini menyatakan bahwa serat lidah mertua memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibanding dengan serat sabut kelapa. Hal ini dinyatakan karena pada hasil kekuatan tarik pada fraksi volume SK 5% banding SM 25%, nilai kekuatan tariknya lebih rendah bila dibandingkan dengan fraksi volume SK 25% banding SM 5%. Sebagai perbandingannya, ini sesuai dengan pernyataan Jauhari Muslim tahun 2013, yakni serat Sansevieria trifasciata lidah mertua memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah dibanding dengan serat lainnya. Grafik 2. Dari hasil pengujian tarik pada grafik ragangan tarik di atas, didapatkan nilai ragangan tarik maksimum terdapat pada komposit hybrid dengan fraksi volume serat kelapa 15% banding 15% serat lidah mertua, yaitu sebesar 2,74%. Sedangkan nilai yang terendah terjadi pada komposit hybrid dengan fraksi volume serat kelapa 5% banding 25% serat lidah mertua, yaitu sebesar 1,86%. Besarnya peningkatan kekuatan tarik komposit pada penelitian ini pula menunjukkan besarnya hasil ragangan tarik pada fraksi volume 5% serat kelapa banding 25% serat lidah mertua. Komposit memiliki pertambahan panjang paling kecil dibandingkan dengan fraksi volume serat lainnya. Ragangan tarik meningkat akibat respon perlawanan dari komposit terhadap beban tarik yang diterima, sehingga komposit mengalami tegangan sekaligus terjadi regangan sebagai efek pergeseran internal di tingkat atom pada partikel-partikel yang menyusun komposit, sehingga komposit mengalami pertambahan panjang atau mulur. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abanat et al. 2012 bahwa semakin besar nilai pertambahan panjang, maka nilai ragangan tarik
tarik akan bertambah besar. Grafik 3. Dari grafik hasil elastisitas tarik di atas, bisa kita lihat bahwa komposisi pada fraksi volume SK 10% banding SM 20% menghasilkan nilai elastisitas tarik yang tertinggi, yakni 20,58 megapascal dibandingkan dengan fraksi volume serat yang lainnya. Sedangkan fraksi volume SK 25% banding SM 5% mempunyai nilai elastisitas tarik terendah, yaitu 17,98 megapascal. Dalam hal ini menunjukkan bahwa komposisi serat lidah mertua memiliki tingkat elastisitas tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan serat sabut kelapa yang memiliki kekakuan serat lebih tinggi daripada serat lidah mertua. Sesuai pernyataan Fathul Rahman 2013 bahwa karakteristik serat Sansevieria lidah mertua selain serat daunnya panjang, mengkilap, juga elastis dan tidak merapuh meskipun terkena air. Grafik impact. Selanjutnya, grafik hasil pengujian impact yang dimana uji impact dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan ketangguhan impact pada variasi fraksi volume serat komposit hybrid, serat sabut kelapa, dan serat lidah mertua. Dari grafik tersebut terlihat bahwa komposit dengan variasi fraksi volume serat sabut kelapa 25% dan serat lidah mertua 5% memiliki kekuatan impact rata-rata tertinggi, yakni 0,00386 joule per milimeter persegi. Sedangkan pada fraksi volume serat sabut kelapa 5% banding serat lidah mertua 25% memiliki kekuatan impact rata-rata paling rendah, yaitu 0,00179 joule per milimeter persegi. Hal ini dikarenakan komposisi serat lidah mertua lebih mendominasi daripada serat sabut kelapa sehingga kemampuan spesimen untuk menahan energi yang diberikan rendah. Dalam hal ini, mengetahui bahwa kekakuan serat sabut kelapa yang lebih tinggi dibanding serat lidah mertua, maka dinyatakan semakin sedikit fraksi volume serat sabut kelapa dibanding serat lidah mertua yang terdapat di dalam komposit hybrid ini, maka nilai ketangguhan impact yang didapatkan semakin kecil, sehingga akan mempengaruhi juga ketahanan dari spesimen tersebut ketika diberikan energi. SK 10%. Dari gambar grafik di atas juga terlihat adanya peningkatan kekuatan impact pada komposit dengan fraksi volume SK 10% banding SM 20%, SK 15% banding SM 15%, dan SK 20% banding SM 10% memiliki kekuatan impact yang meningkat secara berturut-turut, yaitu 0,00295 joule per milimeter persegi, 0,00328 joule per milimeter persegi, dan 0,00364 joule per milimeter persegi. Hal ini sesuai pada hasil pembahasan yang disebutkan tadi bahwa semakin besar penambahan komposisi serat sabut kelapa yang memiliki kekakuan lebih tinggi dibanding serat lidah mertua, maka hasil ketangguhan impact rata-ratanya semakin meningkat. Baik, tadi kita sudah lihat dari paparan video mengenai tugas akhir saya. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yakni 1. Penambahan fraksi volume secara sebanding pada serat sabut kelapa dan serat lidah mertua dalam komposit hybrid akan berpengaruh terhadap sifat tarik komposit polyester. Untuk kekuatan tarik, diperoleh nilai kekuatan tarik terendah pada fraksi volume serat, yakni serat SK 5% dibanding SM 25% sebesar 33,45 megapascal. Dan nilai kekuatan tarik tertinggi pada fraksi volume serat SK 15% dibanding SM 15% sebesar 48,90 megapascal. Kemudian dari hasil nilai regangan tarik, yakni didapatkan nilai regangan tarik maksimum terdapat pada komposit hybrid dengan fraksi volume serat SK 15% dibanding SM 15%, yaitu sebesar 2,74%. Sedangkan nilai regangan tarik terendah yakni terjadi pada komposit hybrid dengan fraksi volume serat SK 5% dibanding SM 25%, yakni dengan sebesar 1,86%. Kemudian untuk hasil nilai elastisitas tarik, yakni didapatkan nilai elastisitas tarik tertinggi
yakni 2,58 megapascal pada fraksi volume SK 10% dibanding SM 20%. Kemudian untuk nilai elastisitas terendah yakni 17,98 megapascal, yakni pada fraksi volume SK 25% dibanding SM 5%. Kemudian kedua, yakni peningkatan penambahan fraksi volume serat sabut kelapa yang lebih dibanding dengan serat lidah mertua dalam komposit hybrid berpengaruh signifikan terhadap sifat ketangguhan impact komposit. Untuk ketangguhan impact diperoleh nilai kekuatan impact terendah yakni pada fraksi volume serat SK 5% dibanding SM 25% sebesar 0,00179 Joule per milimeter persegi, dan nilai kekuatan impact tertinggi yakni pada fraksi volume serat SK 25% dibanding SM 5% sebesar 0,00386 Joule per milimeter persegi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.